Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Maulina Abda bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program The Talk Show bersama Tawapen. Nah pemirsa, di episode kali ini kita masih berbicara tentang cat lantai, menyambung di episode sebelumnya. Karena di episode sebelumnya kita masih berbicara terkait masih tentang primernya begitu Pak ya. Dan saya masih bersama dengan Pak Handoko selaku salah seorang pakar cat di Banjarmasin. Nah Bapak, kalau kita sedikit mereview di episode sebelumnya kita membahas tentang cat lantai begitu Pak ya. Tapi cat lantainya masih kita membahas tentang persiapan apa saja sih yang harus dilakukan dalam melakukan pengerjaan cat lantai ini begitu. Bapak kemarin sudah menjelaskan peralatan yang digunakan apa saja begitu kan. Jadi, cara mengerjakannya seperti apa begitu. Nah, di segmen atau episode kali kita membahas lebih mendalam lagi untuk hasil akhir cat lantainya seperti apa begitu Bapak. Jadi gini, permukaannya di permukaannya yang itu harus bersih, ya penting. Nah kalau biasa orang ya, kalau di Indonesia sih jarang ya, kecuali yang punya tuh orang asing, orang Barat, ya itu mereka minta sempurna bener-bener. Nah setelah selesai primer, dia lap lagi pakai graser. Lap pakai graser itu juga? Yang tadi yang kayak minyak tadi ya, dia harus lap lagi graser sehingga dia tidak mau terjadi ada kotoran ya, kontaminasi kotoran. Nah seperti fish eye, nah itu dia nggak mau akan terjadi. Nah ini bedanya kalau yang tadi kita kalau tadi fish eye yang tadi primer kan betonnya kelihatan. Kalau ini primer yang kelihatan. Oke, baik. Nah itu dia lap juga lagi sekali ya. Dan dia, nah seperti ini kleter ini juga tidak akan terjadi. Ya, ini penyebabnya. Nah, primernya ini bisa juga karena kurang diaduk ya. Terus, nah blister. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi mereka dia lap lagi sekali, dilap, dipel seperti tadi. Kalau orang kita sih enggak, biasanya udah langsung aja dikerjakan. Tapi mereka juga siap-siap karena mereka kan nggak baru primer kan dia nggak izinkan juga injak sehingga dia aman. Nah, itu dilap ya. Terus sekarang naik ke cat akhir. Nah, masalah cat lantai akhir ini tergantung kitanya. Ini ke orangnya. Apa sih beban yang di atas? Oke. Kita ambil for example kan tadi ada memang beberapa jenis yang menggunakan media cat lantai ini. Misalkan seperti yang Bapak bilang hanggar pesawat begitu Pak. Nah, hanggar pesawat dia perlu tebal. Karena beban pesawat itu di atas 50 ton sampai 100 ton. Nah, cat akhirnya dia harus tebal. Dia memerlukan cat akhir yang yang ketebalan sampai 2 mili. Ada lagi kalau itu pesawat capung ya yang kecil-kecil. Kalau yang besar dia sampai 5 mili. 2 sampai 5 mili Pak ya. Terus untuk parkir mobil showroom, dia perlunya 1 mili udah cukup. Seperti tempat parkir mobil juga 1 mili udah cukup. Laboratorium nggak perlu tebal, karena beban kaki doang. Jadi itu 100 mikron. Jadi bisa dikatakan beban ini akan mempengaruhi permukaan kekuatan cat lantai. Misalkan tidak kuat, apa yang akan terjadi Pak dengan cat lantai? Habis catnya atau retak. Retak, baik. Biasanya habis. Karena gini, yang tebal itu jenis catnya beda. Nah, terus ada lagi seperti gudang, ya, seperti bengkel mobil. Ini harus beban berat ya, itu lapangan olahraga, nggak perlu tebal. Nah, lapangan olahraga ada 2 sistem, satu yang menggunakan jenis epoksi ini, terus ada lagi nanti kita jelaskan lebih gampang, ya. Terus seperti lantai rumah sakit, yang jalannya cuma roda ranjang pasien. Dan juga rodanya juga karet kan, itu nggak perlu tebal. Restoran juga nggak perlu tebal. Nah, kolam renang juga bisa. Kolam renang itu untuk bagian dasarnya? Ya, semuanya. Semuanya, oke, baik. Karena kalau kita lihat kan kebanyakan kolam renang di luar sana tuh masih pakai keramik ya Pak ya, begitu. Celakanya keramik kalau bocor di nanti kita bingung nyarinya. Benar. Kedua, kotornya keramik itu kenapa? Kan ada nat. Nanti timbul lumutan. Dan kemungkinan nanti juga bisa terlepas begitu Pak ya. Nah, kita anggap aja semen bagus. Yang nyata lumutan kita harus nyikatin. Kalau ini kan 1 lembar. Baik.
Jadi lebih bisa dikatakan lebih praktis menggunakan cat lantai begitu Pak ya saat memang dia jatuhnya seperti kolam renang. Ya seperti bak kolam renang terus nggak ada sambungan, nggak akan bocor. Dari mana lewat airnya? Oke, baik. Jadi pertimbangannya cukup banyak nih kenapa sekarang banyak orang yang beralih menggunakan cat lantai Pak ya ketimbang keramik dan granit tile begitu. Nah, seperti ruang genset itu harus tebalnya 1 mili. Paling sedikit. Mereka kalau yang bagus biasanya 2 mili. Seperti ada lagi workshop yang alat-alat berat itu sampai 3 mili. Oke, baik. Nah Pak, ini kan ketebalannya berbeda-beda begitu. Pengerjaannya juga sama kan? Dan memakan waktu yang misalkan yang lebih tebal juga cukup memakan waktu begitu dalam melakukan proses pengecatan. Kan yang ngecat tukang ngaci. Jadi dia ngaci kalau dia mau tebal diangkat sedikit. Kalau mau tipis dia tekan. Itu aja. Oke, baik. Jadi tekniknya juga dari yang orang yang melakukan begitu ya, tukang yang aci lebih jago. Dia ngerti deh. Kalau tukang cat biasa untuk ngerol, nah itu nggak bisa. Dia harus belajar ngaci. Nah untuk jenis cat yang digunakan dari Toapen apa saja nih Pak? Begitu. Nah sekarang kita umpamanya kita menggunakan yang untuk yang tipis ya. Nah ini boleh ada warna-warnanya Pak ya, begitu. Nah ini bebas warna. Nah ini contohnya yang kita puluhnya 100 mikron, 200 mikron. Nah ini pakai roll bisa. Ini ada campurannya juga atau tetap dua komponen. Tetap 2 komponen. Nah ini kan bebas ya di ruangan ini tergantung dia bebannya apa nanti. Nah kalau dia bang sekelas mobil aja dia bisa. Kan udah banyak karet dan beban mobil kan nggak ada yang 10 ton. Oke, baik. Nah ini dia catnya warna ya itu selera ya. Tapi warnanya hijau begitu nih Pak. Ini kebetulan hijau. Selera kan ada wah lebih seneng hijau. Nah itu tergantung ya. Nah ini juga komposisi. Ini hardinirnya. Kalau ini perbandingannya ada perbandingannya. Kalau ini salah bisa kacau. Nah kalau perbandingan seperti ini juga ada thinner dicampurkan juga. Nah kalau perbandingan seperti ini 2 banding 1 bisa mendapatkan berapa meter persegi itu Pak perhitungan? Tebalnya berapa? Oke. Tergantung ketebalannya, baik. Kalau pakai roll lebih gampang lah kerjanya. Karena dia bebannya ringan ya. Nah udah di roll gitu aja. Di roll. Nah seperti ngecat. Kalau ini ya beda dengan dinding. Kalau kita ngerol dinding kan meler. Kalau ini enggak, dia rata, masih rata. Oke, baik. Nah ini kan kalau kita lihat pemirsa juga bisa menyaksikan kebanyakan hasil yang dilihat jadinya mengkilat begitu Pak ya. Kadang kan ada juga orang yang pengen mungkin yang jatuhnya pengen dark begitu yang lebih permukaannya tidak mengkilat, itu ada tidak Pak begitu? Bisa. Jadi, dikasih matting agent. Oh, itu juga dari Toapen? Enggak cuma ya saya juga ada bahannya. Dikasih matting agent. Oh, oke. Nah, sekarang itu selera lagi. Saya maunya separuh mungkin. Wah, itu masing-masing ngatur. Ingetin perbandingannya saya kasih ini sekian. Nah, semi gloss. Terus mau dop sama sekali gue campur sekian. Biasanya mereka kalau yang tipis ini mau dop dia nggak menggunakan bukan jenis ini. Nah, ini ya yang tadi kita ruangan tadi showroom bisa. Rumah sakit bisa kan dia bebannya ringan, ya yang ringan-ringan lapangan olahraga bisa, yang pokok ibaratnya jalan kaki dan bebannya di bawah 3 ton bisa untuk ini. Nah kalau yang lebih nih Pak seperti hanggar pesawat kan pesawat juga ada beratnya juga berbeda-beda begitu kan. Jadi gini ini kalau kita kembangkan ya lantainya sekarang mau dicatkan lantainya kemana aja. Semua lantainya tadi ruangan restoran bisa dia catkan selesai, dia mau higienis mau bagus lagi. Biasanya rumah sakit setelah itu selesai dia lapis lagi clear atasnya, sehingga kalau terjadi rusak clearnya catnya tetap dia sih benerin aja clearnya lagi di udah jadi. Jadi memang harus ada tekniknya tersendiri Pak ya, nggak bisa sembarangan dalam melakukan pengecatan lantai ini begitu. Ya di rollnya itu begitu, peralatan juga harus. Cuma bedanya dia kalau setelah ngecat 3 hari nggak boleh diinjak.
setelah dicat Pak ya? Udah selesai, 3 hari nggak boleh Oh diinjak. berarti berbeda dengan primer yang bisa dikatakan hanya satu Karena hari kita tunggu. nah, ya karena besok kan naik lagi. Oke, baik. Jadi- Kalau ini kalau sudah cat lantai, kalau sudah top coat, dia udah kering 8 jam, udah kering sentuh. Ya, tapi kering sentuh tuh kita pegang ini kering. Tapi kalau kita tekan, slick jari kita kelihatan di sini. masih ada sidik jari kita kelihatan, itu berarti belum kering maksimal begitu Pak ya. Nah, untuk Nah, itu biasanya kalau sudah 3 hari kita gini nggak kelihatan. ada alat khusus Pak untuk mengukur kelembapan juga tidak ada. Udah pakai jari aja yang saja sudah sederhana cukup. aja lah. Baik. Nah, nanti kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami dalam program The Talk Show bersama Toapen.